kami akan langsung mengupdate bagaimana perakiraan cuaca, peta sebaran hujan di wilayah Jabodetabek. Kita akan tersambung bersama dengan Bapak Mulyono R. Prabowo, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Selamat siang, Pak Mulyono. Selamat siang, Mas Robert. Ya, Pak Mulyono, bagaimana dengan peta sebaran hujan sejauh ini? Ya, peta sebaran hujan yang BMKG kumpulkan dari hasil monitoring pengukuran curah hujan tadi pagi pada jam 7 pagi, memang sebagian besar wilayah Jakarta ini mengalami curah hujan yang cukup merata. Dari wilayah barat, misalkan dari Curug, sempat tercatat sebesar 119 mm sampai jam 7 tadi pagi. Kemudian ke arah Jakarta Pusat sempat tercatat sekitar 270 di Kemayoran, dan juga misalkan yang ada di Manggarai, ini juga sempat tercatat sampai 209. Di Pulau Mas sempat tercatat 245 dan juga 260 di Pulau Gadung. Nah, kalau kita melihat peta sebaran yang dari catatan curah hujan yang terjadi dari tadi malam hingga tadi pagi, konsentrasi lebih banyak di Jakarta Pusat dan Jakarta Utara pada umumnya. Ya. Untuk Jakarta Selatan dan yang lain cenderung tidak setinggi pada di Jakarta Pusat. Pak Mulyono, ini untuk memperjelas saja Pak Mulyono, kami telah tampilkan gambar dari peta sebaran di wilayah Jabodetabek. Gambar ini adalah gambar yang kemudian berwarna merah di bagian atas, kemudian dicampur dengan berwarna ungu, sedangkan di bagian tengah hingga ke bawah gradasi warnanya adalah warna kuning, kemudian warna orange. Apakah kemudian ini gambar-gambar ini ditaruh di atas atau di layer di atas peta Jakarta? Berarti ini ada wilayah Jakarta yang kemudian sebaran hujannya dapat diketahui intensitasnya? Betul, ya itu peta sebaran curah hujan ya, monitoring BMKG jam 7 tadi pagi, memang kita plot, kita overlay dengan peta Jakarta, kemudian termasuk juga Bogor, kemudian Tangerang, dan juga termasuk Bekasi. Ya. Kalau kita lihat dari peta sebaran itu, konsentrasi lebih banyak di Jakarta Pusat, Utara, dan Jakarta Utara. Dan Timur dan sebagian Barat. Betul, ya. Karena kalau kita melihat yang warna ungu, barangkali terlihat warna ungu. Itu yang di atas 150 mm. Kemudian untuk yang warna merah pada umumnya antara 100 sampai 150 mm. Sementara untuk warna kuning ini pada umumnya di bawah 100. Jadi yang sebelah selatan Jakarta pada umumnya curah hujan yang terukur di bawah 100. Tapi untuk Jakarta, khususnya Jakarta Pusat dan Jakarta Utara dan Timur, ini memang curah hujannya di atas 150 mm. Oke, Pak Mulyono, secara sederhana kami komparasi dengan gambar yang berarti wilayah Jabodetabek dapat dibelah menjadi dua bagian, wilayah utara, mungkin barat laut, timur laut, dan sekitarnya hingga ke atas akan mengalami curah hujan yang tinggi, sedangkan wilayah di bawahnya bagian sisi tenggara, bagian sisi barat di bagian bawah, dan juga timur di bagian bawah mengalami curah hujan yang tidak lebih tinggi dibandingkan dengan yang di atas. Seperti itu ya, Pak? Iya, betul. Ya. Pada umumnya memang daerah selatan Jakarta relatif lebih rendah curah hujannya dibandingkan curah hujan yang turun di Jakarta pada umumnya. Meskipun kemudian untuk selatan gambaran pun masih di bawah selangan di bawah 100 mm. Betul. Untuk gambaran Pak, bagi masyarakat yang belum paham sebenarnya seberapa normal milimeter dari intensitas hujan, Anda katakan tadi sudah mencapai 270 bahkan 245 yang berwarna merah. Normalnya selama musim hujan di wilayah Jabodetabek berapa takarannya? Sebetulnya pada periode musim hujan 1 bulan untuk Jakarta pada bulan Januari Februari bisa mencapai 500 mm. Ini dalam 1 bulan. Hanya bisa saja yang Pak, berapa Pak? Bisa mencapai 500 mm dalam 1 bulan. Sementara yang terjadi pada saat ini atau yang tercatat di tanggal 25 Februari ini
dalam satu hari atau bahkan kurang dari satu hari, karena kalau melihat durasi curah hujan yang turun itu berawal kurang lebih tengah malam tadi malam, kemudian berakhir sampai saat sekarang pada sekitar jam 10, 9.30 atau jam 10 pagi hari ini, dan tercatat sekitar 240 mm. Betul. Berarti masih belum yang paling lebat tercatat pada hari ini, seperti itu kan Pak? Untuk bulan Februari memang ini merupakan catatan yang paling tinggi, 278. Pada saat 3 hari yang lalu sempat tercatat 248 mm. Sementara pada bulan Januari tercatat tertinggi 377 mm pada tanggal 1 Januari 2020. Oke, terakhir Pak, untuk prediksi ke depan, apakah curah hujan selebat ini atau bahkan lebih hebat lagi dapat terjadi sepanjang hari ini hingga besok? Kalau kita melihat potensi, tentunya dari sisi kami tidak hanya melihat secara lokal saja, namun secara faktor-faktor eksternal kita perlu meninjau. Sebetulnya dari faktor eksternal pemicu kondisi cuaca ekstrim ini tidak terlalu dominan saat ini. Lebih banyak faktor lokal yang muncul dalam artian proses konvektif pertumbuhan awan yang pada umumnya menyebar di sebelah utara, di perairan sebelah utara Banten, Serang, Jakarta. Ini yang muncul kemudian menimbulkan curah hujan pada tengah malam sampai pagi hari. Ke depan kami masih melihat adanya potensi curah hujan dengan skala lebat sampai sangat lebat. Namun kalau kita melihat angka 278, sepertinya tidak setinggi 278 seperti yang dicatat pagi hari ini di bulan Februari. Oke, terima kasih Bapak Mulyono R. Prabowo, Deputi Bidang Meteorologi BMKG. Saya simpulkan sedikit, potensi curah hujan lebat hingga sangat lebat akan terjadi dalam 1 hari ke depan, tetapi tidak akan diprediksi tidak akan selebat pada hari ini, walaupun juga masih dalam takaran lebat. Terima kasih telah bergabung bersama dengan saya.